Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Al-Haq dari kelas A1 dengan NIM 2510 120 110017. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis salah satu tokoh yang mudah kita sering dengar pada masa kecil. Siapa itu? Nah, itu adalah Nobita dari serial Doraemon. Kalau dengar nama Nobita, mungkin yang terbayang adalah anak yang malas belajar, sering dapat nilai jelek, dan selalu minta bantuan Doraemon. Tetapi sebenarnya, kalau kita lihat lebih dalam, karakter Nobita ini menarik banget loh untuk dianalisis dari sudut pandang perkembangan peserta didik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas perkembangan Nobita melalui teori Piaget, Erik Erikson, Kohlberg, serta perkembangan sosial dan emosionalnya. Nah, Nobita atau Nobi adalah seorang anak dari sekolah dasar yang berusia sekitar 10 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan sehari-hari ditemani oleh Doraemon, sebuah robot kucing yang berasal dari masa depan. Nobita terkenal sebagai anak yang sering terlambat, malas belajar, dan sering mendapat nilai jelek pada saat ulangan. Dan juga dia sering banget dimarahi oleh ibunya. Selain itu, dia juga sering diejek oleh Giant dan Suneo. Karena itulah Nobita sering merasa dirinya kurang hebat dibandingkan oleh teman-temannya. Tapi, walaupun banyak kekurangan, sebenarnya Nobita adalah anak yang baik hati dan peduli terhadap orang lain. Kalau dilihat dari teori Piaget, Nobita ini berada pada tahap operasional konkret. Artinya, pada tahap ini, anak dialami pada usia 7 tahun sampai 11 tahun. Di tahap ini, anak sudah bisa berpikir logis, tetapi masih berkaitan dengan hal-hal yang nyata dan bisa dilihat secara langsung. Hal ini terlihat dari Nobita yang sebenarnya bisa memahami aturan permainan, memahami hubungan sebab akibat, dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi, ketika menghadapi masalah yang sulit, dia sering merasa kebingungan dan memilih jalan pintas dengan meminta alat kepada Doraemon. Jadi, dari sisi kognitif, perkembangan Nobita ini cukup sesuai dengan karakteristik manusia pada sekolah dasar. Nah, pada bagian ini menurut saya adalah yang paling menarik. Menurut Erikson, Nobita berada pada tahap industri versus inferiority atau rajin versus rendah diri. Kalau kita lihat dari serialnya Doraemon, Nobita ini sering banget mengalami kegagalan. Misalnya, pada saat nilainya jelek, sering dimarahi oleh ibunya, sering kalah dari teman-temannya, bahkan sering banget diejek oleh Giant dan Suneo. Akibatnya, Nobita sering dirinya nggak mampu dan nggak sehebat orang lain. Ini yang disebut dengan perasaan inferior atau rendah diri. Tapi di sisi lain, Nobita ini tetap berusaha menjalani kehidupannya. Dia tetap bersekolah, bermain, dan mencoba menyelesaikan masalah walaupun sering gagal. Itu artinya Nobita berada dalam proses mencari percaya diri dan keyakinan terhadap kemampuannya diri sendiri. Nah, kalau dilihat dari teori Kohlberg, perkembangan moral Nobita berada pada tingkat konvensional awal. Sederhananya, Nobita mulai mempertimbangkan perasaan orang lain dalam bertindak. Contohnya, ketika dia menggunakan alat Doraemon untuk kepentingan dirinya sendiri dan akhirnya membuat masalah. Biasanya dia akan merasa bersalah. Dia juga sering meminta maaf kepada Doraemon dan berusaha memperbaiki atas kesalahan yang dia buat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang dia ambil tidak hanya berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi dia juga mulai mempertimbangkan hubungan dengan orang lain. Nah, dari sisi perkembangan sosial, Nobita ini sebenarnya punya hubungan yang cukup baik dengan keluarganya, meskipun ia sering dimarahi oleh orang tuanya, tetapi orang tuanya tetap peduli dan memperhatikan perkembangannya. Dalam pertemanan, Nobita memang sering menjadi korban ejekan Giant dan Suneo, namun dia tetap berusaha berteman baik dengan mereka. Sementara itu, dari sisi perkembangan emosional, Nobita ini termasuk anak yang cukup sensitif. Dia mudah sedih, mudah takut, dan bahkan sering menangis ketika saat menghadapi masalah. Tetapi justru dari situ kita bisa melihat bahwa Nobita perlahan-lahan belajar mengelola emosinya dan belajar menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan nyata.
Kalau saya menjadi guru dan memiliki peserta didik seperti Nobita, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan dukungan dan motivasi. Karena kadang-kadang anak yang terlihat lemah atau sering gagal sebenarnya hanya membutuhkan kepercayaan diri. Guru juga perlu mengawasi proses belajar siswa, bukan hanya melihat hasil akhirnya saja. Selain itu, lingkungan kelas juga harus dibuat aman dan nyaman agar tidak ada perundungan yang membuat siswa semakin rendah diri. Dengan dukungan yang tepat, anak seperti Nobita ini juga bisa berkembang dan menunjukkan potensi terbaiknya. Nah, kesimpulannya, dari analisis yang sudah kita bahas, Nobita ini menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan tahap operasional konkret menurut Piaget, tahap industri versus inferiority menurut Erikson, serta tahap perkembangan moral konvensional menurut Kohlberg. Walaupun sering gagal dan kurang percaya diri, Nobita mengajarkan kepada kita bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang jika mendapatkan dukungan yang tepat dari keluarga, teman, maupun guru. Sekian analisis saya mengenai tokoh Nobita dari serial Doraemon. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.